Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, halo para jamaah yang masih waras secara ruhani dan gak baperan secara sanad. Gue kali ini gak bawa tasbih, tapi bawa keresahan soal organisasi baru yang lagi viral, Jatma. Maaf kalau resahnya agak telat. Jatma itu singkatan dari Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Aswaja yang bikin Habib Lutfi sama Helmi Faishal. Nah, pas mereka deklarasi, banyak pengamal Thoriqoh di NU langsung kayak, ya, ini Thoriqoh atau startup baru sih. Yang lucu, pas ada yang ngomentarin, langsung muncul tuh para mukibin klan Ba'alwi yang langsung bilang, PWI sama yang kritik-kritik itu bukan bagian dari NU. Gak usah ikut campur. Well, itu logika kayak ngusir tetangga dari arisan RT cuma gara-gara beda kartu keluarga. Kamu mah gak tinggal di sini, jangan nimbrung. Lah, padahal yang ngadain arisan numpang di rumah dia. Jadi gini ceritanya, NU itu ibarat rumah besar. Ada yang suka zikir, ada yang suka debat, ada yang masih nyari KTP NU-nya jatuh di mana. Nah, tiba-tiba ada yang bikin kamar baru di rumah ini, namanya Jatma. Pertanyaannya, loh, bukannya udah ada Jatman? Ngapain bikin Jatma? Ini Thoriqoh atau franchise Tepoci sih? Dan pas ditanya, kenapa bikin Jatma? Jawabannya, sunyi, senyap, khusyuk. Nggak boleh ganggu, ini urusan ruhani. Wah, ini alasan Thoriqoh atau alasan kabur dari grup WA keluarga? Tiba-tiba, belum juga sepenanak nasi, ada seorang mukibin nyaut. Dengan gaya sok nyantai, tapi hatinya panas kayak minyak goreng curah. Lah, kalian aja bikin PWILS, padahal udah ada Ansor sama Banser. Masa kita nggak boleh bikin Jatma? Waktu itu gobloknya kok gua mengiyakan saja dan sedikit membenarkan ucapannya. Gue diem bentar nyeruput kopi, tarik napas. Tahu-tahu, datanglah Mukimat yang biasanya diem, tapi kalau udah ngomong tajamnya kayak komentar netizen ke artis joget. Woi, beda woi. Jatma itu duplikat Jatman. Cuma huruf N-nya aja disilet. Kayak KTP tapi foto sama namanya doang yang diubah. Kalau PWILS mah jangan lo samain sama Ansor atau Banser. Namanya aja udah beda, well. PWILS, bukan Anso atau Banser. Ini bukan variasi gorengan. Ini beda semesta. Oke, sekarang mari kita ngomongin PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan paguyuban wartawan loh ya. Nah, PWI ini dibikin bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ngelurusin sejarah, buat jaga NU dari manipulasi spiritual. Karena akhir-akhir ini, sejarah kayak FTV, banyak plot twist, tapi nggak jelas aktor utamanya siapa. Dan gilanya lagi, PWI ini malah dianggap bukan bagian NU. Padahal mereka ngelindungin NU dari pemalsuan nasab. Gue ulang ya, nasab bukan nasi padang. Jadi PWILS itu bukan organisasi tandingan, dia tuh kayak semacam reaksi alergi. Reaksi dari warga NU yang udah gatel lihat sejarah dimanipulasi, nasab diobral, sana jadi konten. Jadi inget ya, PWILS itu bukan tandingan NU, tapi pengingat NU. Kayak alarm subuh yang nyebelin tapi nyelamatin. Pendiri PWI itu bukan pecatan atau demisioner dari Ansor atau Banser. Bukan pula bekas pasukan yang pensiun terus iseng bikin organisasi karena gabut. Enggak, well. Ini bukan alumni satpam masjid yang tersinggung terus bikin gerakan balasan. PWI itu lahir bukan dari sakit hati, tapi dari akal sehat yang udah muak lihat sejarah disulap kayak acara sulap keliling.
Sedangkan Jatma, ya kayak versi lete dari Jatman tapi bikin berat memori organisasi. Yang satu bikin tercerahkan, yang satu bikin bercabang. Coba lihat tuh logonya, ada tali jagat melingkar. Katanya sih simbol uhuwah, persaudaraan spiritual. Tapi kalau ngelihat kelakuannya, itu bukan tali uhuwah bro. Itu kayak tali tambang lomba 17-an yang ditarik rame-rame. Bedanya ini tarik ulur jabatan, bukan tarik ulur karung beras. Sekarang fokus ke tengah logonya. Lihat tuh, bentuknya kayak terompah nabi. Oh, syahdu banget ya. Ya, terompah nabi itu emang punya filosofi tinggi sampai diceritain Nabi Musa disuruh lepas sandal pas naik bukit Tursina. Tapi Nabi Muhammad waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha nggak disuruh melepas terompahnya. Itu tandanya terompah beliau emang suci. Nah, simbol sekeren itu dipasang di logo Jatma. Pertanyaannya, buat apa? Apa buat ngasih sinyal halus biar publik mikir, wah yang pakai logo terompah ini pasti pewaris darah suci, pemegang sanad rahasia nih. Padahal mah, sanadnya belum tentu nyambung, yang pasti sih, nyambungnya ke acara haul dan undangan makan-makan. Intinya sih, simbol boleh suci, tapi kalau dipakai buat naikin pamor, yang suci malah jadi cuci muka. Dan lihat tuh, lihat, apa kalian gak malu, well? Lihat di sana orang-orang awam sampai berkerut jidatnya. Mereka mikir, lah kok dunia sufi begini amat ya? Katanya dunia kedamaian kok. Isinya malah drama kayak sinetron tukang bubur naik haji. Makanya jangan heran, jangan baper. Kalau abis ini makin banyak orang awam yang malah ilfel sama dunia sufi. Yang harusnya adem kayak taman surga malah panas kayak lapangan futsal jam 12 siang. Ingat ya, well. Kalian itu bawa narasi agama, bawa nama besar ruhani. Kalau sampai agama lo diseret-seret buat urusan duniawi, buat rebutan jabatan, panggung, gengsi, ya siap-siap aja deh. Karmanya ngantri kayak antrian sembako gratis. Takbir.